namanya, tidak bisa untuk masuk ke dalam Zoom ini Bapak sudah rekam dan kemudian nanti akan diupload di YouTube. Kemudian tetap saja mereka wajib untuk, mendengarkan, karena ini sangat penting untuk kelas 9 dan nanti juga ada beberapa tugas yang akan Bapak sampaikan. Nah, tadi mungkin, wali kelas kalian masing-masing sudah membagikan link untuk daftar hadir, namun juga Bapak, ingin tahu karena jumlah di sini juga sudah mencapai 75 orang, Bapak ingin mengetahui, siapa saja yang sudah hadir, silakan, kalian bisa ketik di chat ya, di room chat di sini dengan cara menuliskan nama kalian dan kelas kalian. Misalkan di sini Pak Fatah, guru BK. Nah, nanti kalian silakan bisa mengetikkan di chat room ya, untuk bisa Bapak mengetahui siapa saja yang sudah hadir ya. Kemudian kita akan ya Sarul, selamat datang ya, M Sahrul 95 dan lain sebagainya gitu. Imelda juga diketik aja Imelda ya. Diketik saja. Tadinya mau live streaming juga di YouTube, tapi video yang Bapak keluarkan itu tidak ada ya. Tapi sudahlah ya, kita akan mulai dulu saja. Ini juga sudah direkam. Kita akan mulai. Mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini ada beberapa tayangan yang ingin Bapak sampaikan. Biasanya kalau misalkan kita dalam keadaan offline, itu Bapak akan menyampaikan dalam bentuk film atau dalam bentuk apa namanya video. Ya, tapi karena memang kita daring, ini kalau dalam bentuk video biasanya nggak kedengeran suaranya, itu hanya apa namanya, hanya gambarnya saja. Oke, kalian perhatikan dan kemudian juga kalian catat ya, karena ini sangat penting banget ya. Sangat penting bagaimana caranya agar kita anak-anak SMP 15 walaupun dalam keadaan online, ini juga kalian masih bisa apa namanya, menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar formalitas tetapi memang berkualitas. Ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, bagi kalian yang belum mengaktifkan videonya, silakan untuk mengaktifkan videonya. Ya, wajib. Kenapa memakai Zoom itu agar video kalian, agar kalian bisa kelihatan. Jadi, Dava Putra coba videonya diaktifkan, dibetulin, jangan sampai itu ya, apa, biar kelihatan wajahnya. Dinda Maharani, Raffi Rahman, oke. Kemudian Ihsan Al-Farisi. Mana Ihsan Al-Farisi, belum kelihatan wajahnya. Naila, wajahnya Naila di kameranya, biar kelihatan wajah Naila. Cindy Lestari, kemudian juga ini siapa ini? Nggak ada namanya iPhone nih, yang iPhone. Pakai nama ya, pakai nama. Rifki gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu sama Rifki. Iya, kangen Bapak sama Rifki. Gimana? Iya ya. Nggak nyangka ya sekarang udah kelas 9 lagi ya. Diki Fahrezi, Ali Sasri, Rafa, Fadil, Imelda Putri, Anissa Arianti, Andini Nasihin, Putia Arfah, Rizky Bagas, Cinda Shalina, Putri Bunga, Della Faiza, Saiful,
Alisa Sri, Rafa, ayo videonya diaktifkan. Pastikan kalian pakai baju seragam ya, bukan baju Iya, tweet. Pak. Ya Fadil, mana wajahnya Fadil? Duh, Pak, pakai Nokia. Pakai Nokia, terus gimana gitu? Enggak tuh, Pak. Iya, sok atuh mana videonya? Nih, biar kelihatan. Ini Bapak harus laporan soalnya. Mutia sudah. Oke. Pakai nama ya. Itunya. Andesya gitu. Priscila mana videonya? Muhammad Raihan. Adit 826127, Yesa, Muhammad. Ayo. Oke. Nanti di ini ya. Ayo. Yang lain silakan yang belum pakai video. Harus laporan dulu ya. Nanti ya kita akan mulai. Ini sengaja Bapak siapkan. Nah, ini dalam keadaan merah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan. Di sini Bapak mengambil tema itu strategi sukses di SMP 15 dengan belajar efektif di masa adaptasi kebiasaan baru ya, atau orang lain bilangnya adalah new normal. Nah, ini adalah pembelajaran interaktif berbasis rumah. Jadi kenapa Bapak ingin sampaikan? Jadi kalian kelas 9 ini harus sudah mulai berpikir bahwa belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebuah tuntutan dari sekolah atau dari orang tua, tetapi dari diri kalian pribadi. Jangan ada sebuah anggapan bahwa kita sekolah itu untuk masuk ke SMA atau SMK negeri. Salah itu. Ya, masuk ke SMA negeri, ke SMK negeri, SMA swasta, pesantren, itu merupakan sebuah pilihan. Bukan merupakan sebuah sebuah seleksi yang berdasarkan akademik. Itu enggak seperti itu gitu ya. Jadi ada, kalau Bapak lihat misalkan yang tahun kemarin yang masuk katakanlah ke SMA yang kata orang labelnya adalah favorit atau misalkan bagus, di status WA-nya rame, alhamdulillah masuk ke SMA bla 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 bla. Padahal kalau kita lihat ternyata dia itu ya nilainya ya kurang gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena memang kebijakan PPDB di Indonesia ini berbasis zonasi. Apa artinya berbasis zonasi? Artinya siapa yang rumahnya paling dekat dengan sekolahan dia yang akan keterima gitu. Parahnya ini betul. Bapak ingin sampaikan parahnya, ini nanti pada saat mereka lulus di SMA, ini di perguruan tinggi itu nggak lagi berbasis zonasi. Kamu sekarang bisa masuk ke SMA 2, bisa masuk ke SMA 3, bisa masuk ke SMA 5, 15, atau SMA 1, atau manapun lah yang ingin kalian kalian masuki gitu ya. Tapi kalau misalkan kualitas kalian ya tetap ya tidak bertambah gitu kan, artinya kalian hanya bisa masuk, kemudian bisa jadi kalian tidak bisa mengikuti kegiatan yang ada di SMA tersebut, dan yang lebih parah lagi, setelah lulus dari SMA tersebut kalian tidak bisa berdaya saing dengan SMA-SMA yang lain, dengan siswa-siswa yang lain. Nah ini ya, jadi Bapak ingin memberikan sebuah masukan ke kalian bahwa yuk, walaupun kondisinya sekarang kita sedang daring, sedang PJJ, tetapi jangan dijadikan sebagai sebuah alasan ya. Guru memberikan sebuah tugas, kalian
kurang. Jadi sampai kalau evaluasi dari tahun kemarin itu ada sampai guru itu mengejar-ngejar kalian, nanyain, ya. Kemudian kalau misalkan kalian, "Pak, kuotanya nggak ada." Ya sekarang gimana lagi? Karena tuntutannya memang seperti itu, gitu. Dulu kalau misalkan kita, tatap muka, kan kalian juga harus jalan kaki, harus misalkan menggunakan angkot, harus misalkan menggunakan bensin, uang jajan. Nah, sekarang kita nggak tatap muka, kita daring. Ya alokasi dana buat jajan kalian, alokasi buat ongkos kalian digunakan untuk beli kuota. Jadi sekarang nggak lagi jadi sebuah alasan ya. Kenapa? Karena tuntutannya seperti itu gitu. Ya tuntutannya seperti itu gitu. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dia akan tergerus, dia akan tertinggal gitu kan. Makanya kita yang harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya kuota, ya pakai Zoom atau pakai apapun dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah dinamika kehidupan karena memang kita berada dalam situasi seperti itu. Bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia juga mengalami sebuah perubahan yang asalnya lebih banyak misalkan tatap muka, ini enggak. Nah, ini kita udah nyampe 100, teman kalian nggak tahu bisa masuk, nggak tahu enggak ya. Ini yang nggak bisa masuk ya kali itu mah resiko lah ya gitu. Karena kapasitasnya di sini 100 ya. Jadi yang ingin Bapak sampaikan adalah kalian pasti punya cita-cita nih ya. Kalian pasti punya cita-cita mau jadi apapun gitu ya. Tidak selalu harus jadi dokter, tidak selalu harus jadi pengusaha, bisa jadi mungkin YouTuber, eee eee, apa namanya, eee, a animator lah dan lain sebagainya gitu ya. Itu sesuai dengan bakat kalian. Tetapi yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bahwa kita mempersiapkan masa depan kita itu saat ini, ya. Kita yang akan datang itu bagaimana kita saat ini. Saat ini kita sedang apa, kebiasaan kita sedang apa, maka itulah 5 tahun sampai 10 tahun yang akan terjadi pada diri kita. Kebiasaan kita akan menjadi nasib kita, dan nasib kita itu akan menjadi takdir kita. Jadi kalau misalkan kalian, "Ah, Pak, santai Pak, PJJ Pak," banyak sekali alasan, maka 10 tahun yang akan datang, kalian itu nggak akan jadi apa-apa loh. Kalian nggak akan jadi apa-apa. Kalau misalkan kalian punya prinsipnya adalah leha-leha, gitu ya. Jadi kalian itu bersaing dengan teman-teman kalian di luar sana, situasinya sama gitu. Jadi kalau kalau kalian misalkan daring, PJJ, ya teman-teman kalian juga di SMP yang lain, negeri dan swasta sama PJJ gitu. Tetapi pada akhirnya seleksi alam ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, itu tergantung pada komitmen kalian, gitu ya. Tergantung pada komitmen kalian. Apakah kalian ingin benar-benar atau kalian pengen memanfaatkan situasi kondisi ini untuk memanjakan kemalasan kalian, ya. Siapa yang memanjakan kemalasan kalian, maka dia pun akan ya mempunyai sebuah karakter yang malas-malesan gitu. Jadi jadi, eee, tanggal 13, Juli 2020 masuk, tahun pelajaran 2020-2021, kalian kelas 9, ada kelas 91 sampai misalkan kelas 95, itu yang harus kalian camkan, belajar semaksimal mungkin, manfaatkan, teknologi dan lain sebagainya ya. Jangan, terlalu banyak, alasan. Jadi gini, kita harus mempunyai sebuah prinsip dan mempunyai 1.000 alasan agar kita bisa maju, ya, bisa maju gitu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi, jangan 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 terlalu, ya harus evaluasi lah ya dari kelas 8 kemarin. Nah, yang perlu kalian syukuri, kalian sudah kelas 9. Beberapa teman kalian itu tidak bisa lanjut ke kelas 9 karena situasi dan kondisi komitmen mereka waktu kelas 8-nya itu tidak tidak optimal gitu kan. Jadi kalau kalau misalkan ada wali kelas ini sudah dikasih kesempatan, kemudian udah bisa naik kelas dan kemudian kebiasaan jeleknya, kebiasaan yang kurang bagusnya itu masih dipelihara, belum diperbaiki, maka nanti cepat atau lambat dia akan tinggal kelas.
Jadi jangan punya prinsip kalau misalkan nanti akan lulus semua, belum tentu. Loh, orang kemarin aja kelas 8 tidak naik kelas semua kan gitu kan. Jadi itu yang harus kalian syukuri ya, bagaimana kalian bisa belajar dengan kondisi seperti ini. Nah, kondisi seperti ini, pembelajaran interaktif berbasis rumah ini di masa COVID-19 ini, yang perlu ditumbuhkan adalah kemandirian belajar ya, kemandirian belajar gitu. Ini mah ke sekolah memang tidak diperbolehkan, tetapi main gerombolan, janjian sama teman, bring ka dieu, bring ka ditu dilakukan. Nah, ini yang salah gitu. Nah, pemerintah melarang, belum bisa memperbolehkan sekolah itu buka karena memang kekhawatiran. Nah, kita yang ada di rumah, kalian yang ada di rumah, ya jangan juga misalkan keluyuran, mall udah dibuka kalian ke mall, atau misalkan janjian ke teman dan sebagainya. Udah, stay at home aja, kemudian apa namanya, optimalkan, manfaatkan kondisi seperti ini dengan hal-hal yang bagus, yang positif, kemudian bantu orang tua, sehingga kehadiran kalian di rumah ini dirasakan manfaatnya oleh orang tua itu, oh iya teteh, aa ada di rumah teh ngebantuin mama, bapak gitu. Entong sampai ngariweukeun. Ieu mah misalkan ayah di rumah, bangun teh siang, tara ngabantuan, cuci piring oge tetap sama orang tua, bahkan cuci baju juga sebagian besar sama orang tua. Lah, kehadiran kalian di rumah ngapain? Ngapain dong gitu ya. Memang kita itu kalau kehadiran kita itu harus dirasakan manfaatnya. Kalau di sekolah, kehadiran kita itu dirasakan manfaatnya oleh siapa? Oleh teman-teman kita, oleh guru-guru kita. Itu ya, jangan sampai misalkan nggak dirasakan manfaatnya. Kemana sih A? Nggak tahu, ada dan nggak adanya juga nggak pengaruh. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Kalian siapkan catatan ya. Kalian siapkan catatan karena nanti Bapak akan minta apa namanya, enggak resume sih, tapi apa sih yang sudah kalian dapetin gitu ya dari kegiatan kita pada hari ini. Udah 100 nih, yang lain nggak bisa masuk. Oh, itu mah resiko ya, cepat-cepat gitu. Ini kan jumlahnya berapa ya? 100 berapa? 32, 192 ya, berarti setengahnya nanti ini aja. Sebentar ya. Oke, bentar. Kita foto dulu ya. Bentar, kita foto dulu. Oke, coba kalian tangannya dikepalkan membentuk huruf C, C. Si jari, telunjuk sama jempol. Nah, kayak gitu, C. Oke ya, siap. Cek ya bentar. Kenapa ya? Networking, ya Allah. Bentar.
Set. Kita akan Oke, mulai lagi. tidak ada gambarnya ya Pak Patah ya? Ada bentar, belum ini lagi di ini. Habis Oh, iya. habis dipoto bulan ini habis dipoto. Oh, gitu. Ini saya lagi mempelajari ini langsung live streaming di YouTube tapi nggak berhasil nih. Nggak berhasil. Ini buat mereka yang yang belum bisa masuk ke sini gitu. Maya.com. Oke, saya mantau aja ya. Ya, oke. Makasih Bu Leni. 15. Apa ya ini? Bentar. Oh. Ya, salah deh. Oke. Go live coba ya, kita lihat. Berhasilkah? Aduh, oke. Ini kasihan teman-teman kalian yang mau ini. Kita akan mulai. Ini paparan dari Bapak. Kenapa ya? Sip. Ini kenapa ada gini ya? Oke. Nah, ini kelihatan ya? Ini kita mute-nya aja kalian. Biar nggak kedengeran. Oke, kenapa sih harus PJ? Halo? Kita mute-nya aja kalian. Oke, kenapa sih harus PJ? Halo? Oh iya betul, bentar ya, bentar. Ini kita sudah bisa live streaming nih di YouTube nih, bentar ya. Oke, sudah bisa live streaming di YouTube. Sudah bisa live streaming di YouTube nih, bentar ya. Oke, sudah bisa live streaming di YouTube. Ini namanya Fiber. Coba Bapak mau ngasih pengumuman dulu ya. Ini untuk yang namanya Fiber. Coba Bapak mau ngasih pengumuman dulu ya. Ini untuk yang Nah, ini ya. Oke. Bagi yang belum bisa bergabung, silahkan masuk ke YouTube. Lagi. Mau ngasih pengumuman dulu ya, bentar. 93 92 94 masuk via YouTube. Bagi yang nggak bisa Zoom. Oke. Mana lagi ya ini? 95. Silakan masuk bagi yang tidak bisa ke Zoom. 1, 2, 3, 4. 9 mana lagi ya, bentar ya. Oh ya, 91.
masuk bagi via Zoom. Oke, sudah kasih pengumumannya. Kemudian kita Nah, kenapa harus, PJJ gitu ya? Nah, karena Bapak sampaikan ya situasi dan kondisinya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan tatap muka secara langsung. Tapi kenapa sih ada orang yang tetap aja, ngelaksanainnya tuh PJJ gitu ya. Ya orang, apa namanya, orang langsung gitu, kenapa kalian ngikutin sementara kalian enggak? Bisa jadi karena disuruh sama orang tua, pengen menyenangkan orang tua, kemudian juga pengen sukses mungkin, atau pengen cari pacar mungkin ya gitu kan, di situ ada pacar kalian, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Nah, macem-macem lah niatnya ya, tapi kalau niatnya, kurang bagus biasanya juga nggak nggak bagus juga hasilnya gitu. Nah ini ya, belajar itu sebetulnya investasi masa depan. Faktanya 40 juta pengangguran di Indonesia, apalagi Covid gini, banyak sekali, yang di-PHK, mungkin karena kayak hotel-hotel, pariwisata, nah itu, tutup kemudian, ada di, pekerjaan yang dirumahkan. Nah, ini, ada juga yang berkaitan dengan misalkan gimana sih anak-anak 15 itu kalau ngerjain PJJ ya, kadang-kadang itu asal mengerjakan, nggak optimal. Dia mengerjakan tapi telat tugasnya, atau misalkan asal-asalan. Misalkan guru itu buat, evaluasi, buat ulangan dalam bentuk misalkan Google Form atau misalkan, aplikasi yang lain. Nah ini tuh anak tinggal ngeklik aja, pas dilihat yang betul cuma satu gitu ya, ya kan parah gitu. Sebetulnya kan mau mau pakai aplikasi apapun atau mau langsung itu kan sebetulnya hanya media gitu ya. Jadi, ya kalau kalian misalkan sungguh-sungguh ya harusnya bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh juga gitu kan. Kemudian kemampuan komunikasi kurang baik gitu ya, coba ceritakan apapun lah ke wali kelas kalian, tentang situasi dan kondisi kalian gitu ya. Jadi, jangan sampai misalkan ada sebuah anggapan, "Oh ini males," ternyata ada kondisi yang kalian juga tidak bisa gimana-gimana ya harus dikomunikasikan ke wali kelas. Nah, karakter pemenang itu apa aja sih, Pak? Karakter pemenang itu mereka cerdas. Cerdas itu, dia bisa memanfaatkan waktu gitu ya, dia bisa menyelesaikan masalah, itu namanya cerdas gitu. Jadi beda, cerdas dengan pintar itu beda gitu ya. Kalau pintar itu karena hasil belajar, kemudian yang diulangankan, yang diteskan, dia bisa, itu namanya pintar. Tapi cerdas, dia bisa mengatur waktu, ya, kemudian juga dia bisa kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan, nah itu namanya cerdas. Ya, jadi cerdas itu, kemampuan yang bukan hanya sekedar berkaitan dengan informasi pembelajaran gitu ya, tapi problem solving. Kemudian etis, etis itu tahu bagaimana tata caranya berkomunikasi dengan guru, dengan orang tua, sopan gitu ya. Komunikatif, proaktif gitu ya. Jadi kayak udah tahu, jadi gini, evaluasi pembelajaran kemarin, katakanlah misalkan ada berapa ya, ada 6 ulangan, ini ada anak yang cuma ulangan 1, 2 kali coba. Ya kan ini sayang gitu kan. Ya harusnya proaktif gitu. Jadi di apa ya, dikomunikasikan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran gitu. Kooperatif, bisa bekerja sama dan gigih. Apa sih Pak gigih? Gigih itu dia bangkit dari keterpurukan ya, bangkit dari keterpurukan karena ingin mencapai sesuatu hal. Nah, gigih itu erat kaitannya dengan kemampuan kita, namanya resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangun dari kemalangan. Jadi kalau istilah Bapak itu, gigih itu adalah ketahan malangan, ya, ketahan malangan. Jadi bukan berarti misalkan dia itu nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal, nggak pernah nilainya jelek, nggak pernah dimarahin sama guru, enggak. Tapi bangkit seberapa bangkit dia gitu ya, untuk seberapa bangkit dia untuk, eee, apa ya, ya untuk mencapai tujuan yang belum dia dapetin gitu. Jadi kalau misalkan ada anak apa ya, kan cara orang tua dan cara guru untuk menyampaikan,
tentang atau ngasih tahu ke kalian itu kan macam-macam tergantung karakter. Ada misalkan guru negor kalian itu kan tanda sayang sama kalian gitu ya. Nah, kalian kalau misalkan tiba-tiba pundungan, nggak mau ke sekolah, berarti kalian resiliensinya kecil, tipis gitu. Kegigihannya itu kurang gitu. Baru misalkan dikasih tahu, diiniin, kemudian kalau kata istilah Sundanya adalah tekaupan gitu ya. Ya berarti resiliensinya kalian kurang gitu ya. Kurang. Seperti itu. Jadi kenapa gini ya, kenapa di tempat sekolah yang lain itu, ini tegas, kemudian juga memang ketat gitu, kemudian mereka bisa berhasil gitu, ya karena mereka dilatih dilatih kegigihannya itu gitu. Jadi, "Ah, Bapak saya mah nggak punya kuota." Ya kalian pikir coba gimana problem solving-nya seperti apa coba, ya. Jadi, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jadi jangan sampai misalkan itu menjadi sebuah alasan gitu ya. Nah ini harus harus dikomunikasikan ke pihak sekolah, ke orang tua dan lain sebagainya. Ya pastilah orang tua pasti akan mengusahakanlah, mengusahakan. Kayak misalkan ada, apa namanya, anak yang mau masuk ke SMA, kemudian misalkan dia bayar, orang tua nggak punya uang, pasti orang tua akan mengusahakan, mau pinjam, mau seperti apa gitu. Itu kan menjadi tugas orang tua gitu ya. Nah, yang penting kalian bisa memanfaatkan bagaimana pengorbanan orang tua itu tidak kalian sia-siakan. Kemudian, nah ini, jadi kalau hidup itu harus seimbang. Bener deh, harus seimbang. Ini ada orang, apalagi kalian udah kelas 9, udah deh, kelas 9 itu waktunya kalian fokus. Fokus sama masa depan kalian, mau mau gimana gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak belajar benar-benar sekalipun kamu masuk ke SMA 2 karena rumah kamu dekat dengan SMA 2, udah deh, itu udah bisa diprediksi kamu tuh nggak akan, apa namanya, nggak akan bisa sesukses orang-orang yang sebelum-sebelumnya yang masuk SMA 2 itu dengan jerih payah, apa namanya, jerih payah, eee, pikiran mereka gitu. Jadi, apa namanya, jangan ya artinya gini deh, kalau kita ibaratkan mutiara atau emas, ya kalau mau disimpan di mana pun tetap akan berharga. Walaupun misalkan disimpan di solokan, disimpan misalkan di mana deh, di gubuk deh, di mana. Tapi kalau batu, batu kerikil mau disimpan di mall, di etalase, ya tetap aja batu kerikil harganya juga nggak akan mahal gitu. Beda dengan mutiara, walaupun misalkan dia kotor, ya tetap aja pasti akan bernilai bagus gitu. Nah itu kualitas kita itu ditentukan bukan dari mana kita belajar gitu, tetapi apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita lakukan. Kita belajar di SMP 15, ya belajar di SMP 15 juga kalau orangnya memang luar biasa, insya Allah akan berhasil gitu. Ini kan faktanya mengatakan lulusan SMP 15 banyak tuh yang berhasil juga. Ada Purwacaraka, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Kepala Dinas Pendidikan, banyak gitu. Ya kan? Tapi banyak juga dari sekolah-sekolah misalkan yang labelnya tanda kutip favorit, tetapi dia nggak jadi apa-apa. Ini ada tetangga Bapak, dia lulusan, Institut Teknologi bla 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 gitu ya itu. Nah itu coba, ini karena dia kurang gaul, kemudian juga, tidak komunikasinya kurang bagus dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia nggak bisa kemana mana gitu. Apa sih hasilnya? Hasilnya ya dia, apa, nge-Grab dan lain sebagainya gitu kan sayang, ya. Oke, ini tuh masih banyak yang mau masuk tapi nggak bisa ya, ini, tapi ya coba aja lah ya. Nah, apa sih bedanya Pak PJJ dengan offline, daring dengan offline gitu ya. Ini kalau PJJ itu tanggung jawab kamu tuh lebih besar loh. Kenapa tanggung jawabnya lebih besar? Ada orang yang katakanlah Zoom, tapi ternyata didiemin, yang penting namanya doang gitu ya. Ada juga yang ngerjainnya sama orang tua, sama kakaknya. Nah itu mah tergantung diri kalian masing-masing gitu. Itu kan namanya keculasan, tahu nggak keculasan? Keculasan itu keculasan ini bahasa Bapak ya, ke kecurangan kecurangan. Artinya dia nggak apa namanya, nggak punya tanggung jawab. Kemudian nilai juga lebih tegas. Kenapa Pak lebih tegas? Ya karena guru akan melihat misalkan apa
kamu ngerjain tugas enggak, ngumpulin tugas enggak. Kan nggak ngelihat lagi misalkan sikap kamu gitu kan di kelas, kan nggak bisa gitu kan. Ini lebih tegas gitu. Jumlah ujian juga lebih sedikit sebetulnya. Kenapa? Karena mungkin akan diambil dari materi-materi yang esensial. Ujian ya, ulangan. Tapi kalau tugas pasti lebih banyak gitu. Ya iyalah, orang online juga kan nanti dia kan paling kalau kalau daring cuma 1,5 jam, sisanya kan ngerjain tugas. Tapi kecepatan mengajar guru juga lebih tinggi loh, gitu kan. Karena guru nggak bisa nilai satu-satu, memperhatikan nggak bisa gitu. Guru menyampaikan, kayak Bapak menyampaikan seperti ini, kemudian ya kalian menerimanya seperti apa, yaitu tergantung diri kalian. Nah, Pak, gimana sih Pak cara menumbuhkan motivasi? Yang pertama, coba jangan manjakan kemalasan kalian. Musuh yang paling besar itu adalah bukan di luar kita, tapi di dalam diri kita. Apa musuh yang paling besar itu adalah malas. Ciri-cirinya adalah prokrastinasi. Apa sih Pak? Prokrastinasi itu menunda-nunda. Ada tugas nih, misalkan hari ini, kalau kata guru itu, yuk kerjakan, dikumpulkan jam 3, nanti jam 2 baru dikerjain, kemudian jam 3 belum dikumpulin, jam 6 baru bilang, Bu maaf baru ngumpulin. Bahkan ada nih anak yang nggak sopan, Bapak pernah negor, mana nih tugasnya? Kela tuh Pak, ada orang teh cenah loba tugas. Masa ke guru ngomong kayak gitu ya. Nah ini ya, jadi kemalasan itu adalah sesuatu dalam diri kita yang tidak boleh dimanjakan setiap saat. Nah, kalau misalkan sesekali memanjakan kemalasan yang kita bilang namanya adalah me time, ya itu boleh-boleh aja gitu. Misalkan, aduh kalian sudah ujian nih dari Senin sampai dengan Jumat, oh hari Sabtu mau malas-malasan nih, memanjakan diri kalian dengan nonton, itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan waktunya belajar kalian malas-malasan, nggak boleh. Nah, kemudian ciri orang yang malas itu adalah mendahulukan yang kurang penting. Mendahulukan, ya kalian kelas 9, beda dengan kelas 7 dengan kelas 8. Harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting gitu ya. Ari kira-kirana kuota dipakai buat video callan sama pacar mah udah mendingan hemat we gitu ya. Dihemat aja gitu ya. Nggak usah ya artinya kalian harus bisa memprioritaskan hal-hal yang penting. Kemudian, nah ini, kalian tuh harus punya target loh. Target itu gimana sih Pak? Target itu atau sasaran itu mereka yang cirinya ya. Jadi ada bedanya antara target dengan hayalan, dengan ngawang-ngawang gitulah ya. Kalau target itu realistis. Realistis aja deh. Jadi bisa terukur ya. Jadi saya pengen Pak saya pengen Pak SMA-nya itu misalkan di SMA di SMA luar negeri, ya realistis gitulah ya. Bisa enggak sekarang kita punya kesempatan untuk ke luar negeri dan lain sebagainya ya. Terukur, bisa dievaluasi, misalkan seminggu sekali, targetannya apakah tercapai atau tidak. Misalkan 1 minggu saya harus bisa menghafalkan kosakata bahasa Inggris 50 kosakata. Nah, itu terukur ya. Kemudian spesifik. Spesifik itu detail gitu ya. Jadi jangan kayak gini, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya menjadi orang sukses. Itu kan nggak spesifik gitu kan. Cita-cita itu harus spesifik gitu kan. Kemudian fleksibel, artinya juga jangan kekeh we. Jadi kalau misalkan saya pengen ke SMA 2 Pak, gitu. Ya saya suka bilang, ya kalau nggak ke SMA, pokoknya pengen ke SMA 2 Pak, gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan. Rumah saya deket Pak, berapa meter? Ada Pak 900 meter, belum tentu. Harus punya alternatif-alternatif. Tapi itu yang paling deket Pak. Yang paling deket memang SMA 2. Tapi kalau misalkan jaraknya memang 900 meter, bisa jadi misalkan nggak terima alternatif swastanya mana alternatif swastanya nggak mau Pak gitu ya nggak bisa gitu. Alternatif itu harus ada seperti itu ya. Nah, gimana cara memotivasi diri? Cara memotivasi diri itu adalah bagi tugas yang besar. Nah, jadi kayak kayak apa itu kue besar itu dibagi gitu ya. Jadi kecil-kecil. Contoh misalkan kalau pelajaran IPA itu ada berapa bab nih yang harus kalian kuasai, belum lagi pelajaran kelas 7, kelas 8 yang harus kalian ulang. Nah, ini mungkin besar gitu, tetapi akan kecil
akan lebih ringan kalau misalkan dibagi-bagi dulu, "Oh iya Pak, saya yang paling nggak ngerti itu adalah masalah kalor," atau misalkan masalah, tentang listrik dan lain sebagainya, itu diprioritaskan. Kemudian cari bantuan bila perlu gitu ya, jadi nanya, searching, googling, iya, YouTubing gitu ya, YouTubing gitu, mencari di YouTube gitu. Kan sama guru juga mencari, kayak Bapak misalkan, "Gimana sih caranya live streaming Zoom ke YouTube?" Gitu ya. Oh iya, cari aja di apa, di YouTube gimana caranya, tutorialnya. Ya dicoba aja, berhasil atau enggak ya nanti kita lihat gitu. Kemudian gunakan atur waktu 5 menit, ya maksudnya 5 menit itu ada istirahat gitu ya. Nah kemudian juga beri hadiah, pada diri sendiri aja sebetulnya. Jadi kalau kalian misalkan, sudah mencapai hadiah kalian, hargai gitu ya, berikan hadiah pada diri kalian sendiri. Dan belajar bersama teman, artinya kalau saat ini mungkin bisa jadi Zoom, Google Meet lah, video call dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan tetap malas juga Pak, gimana? Evaluasi target kita loh. Ya terserah kalian mau mencapai target atau tidak gitu. Kemudian jangan menghindar dari tanggung jawab, kan tetap kalian harus bertanggung jawab. Ya kalau kalian misalkan pada akhirnya, nilainya kecil ya kalian resiko lah ya. Kemudian buat skala prioritas gitu. Ya tadi, mungkin kalian banyaklah, ada teman yang ngajak kalian mungkin main Mobile Legend lah atau seperti apa gitu ya, kalian bikin skala prioritas. Ini mah aneh, kalau pembelajaran PJJ kayaknya tuh gimana, tapi kalau suruh game online banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di SMP 15 aja ada WiFi, ternyata Bapak, cek, "Oh ya Pak, anak-anak memang pagi-pagi suka ini pakai WiFi," pas dilihat, "Ngapain gitu memang ngerjain tugas?" "Enggak, main Mobile Legends," katanya, atau yang lain. Nah itu kan yang jadi perhatian gitu. Dan yang paling terpenting adalah kalian bikin jadwal. Bikin jadwal. Kalau nggak bikin jadwal kalian nanti ngalor kidul gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kalian, kita bisa me-manage waktu. Gini ya, kan semua orang itu memiliki waktunya sama, baik di kutub utara maupun di kita atau dimanapun ya, sama kan? Satu hari 24 jam, seminggu 168 jam, sebulan 672 jam, dan seterusnya. Tetapi, waktu itu akan berjalan begitu cepat apabila sudah kita lakukan. Dan pada saat kita berada pada dimensi waktu yang sudah kita lalui, maka sekuat apapun kita tidak akan bisa kembali lagi ke waktu yang sebelumnya, walaupun 1 menit yang lalu kita nggak akan bisa. Maka yuk, kalau misalkan, "Pak saya teh sibuk," ya sibuk tuh 24 jam coba dibagi menjadi beberapa. "Pak saya ngebantuin orang tua dagang," iya dagang itu kan misalkan di siang hari, malam hari kan kalian masih bisa belajar. "Iya Pak dipakai tidur," iya kan dipakai tidur juga nggak sampai 12 jam, ya kan? Jadi semua punya waktu yang sama, tetapi semua orang punya manajemen waktu yang berbeda-beda, ya. Artinya siapa yang berhasil me-manage waktu, maka dia akan berhasil. Maka hati-hati kalau kata, pepatah Arab mengatakan bahwa waktu adalah pedang. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengasahnya, kalau kita tidak bisa memainkan pedang itu, maka hati-hati pedang itu menjadi bumerang untuk kita. Tuh. Nah, gini nih caranya ya biar misalkan, bisa gitu kan. Kan kita itu ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran. Kuadran pertama mendesak, tidak mendesak, penting, tidak penting. Nah, ini dibikin 4 kuadran. Kuadran pertama ada yang mendesak dan penting. Nah, itu yang menjadi prioritas utama. Udah mah penting, mendesak lagi. Apa? Ujian besok, teman sakit parah, PR harus diselesaikan hari ini. Itu kan mendesak dan penting gitu. Kalau nggak dilakukan, ya udah, kita nggak punya waktu lagi. Berarti resikonya kita seadanya. Tapi ada penting tapi nggak mendesak apa? Yaitu belajar teratur olahraga. Penting nggak? Penting, tapi nggak mendesak kan? Apa saya belum olahraga, kalau nggak olahraga saya bisa gimana? Ya nggak juga kali, ya. Kemudian apa, mendesak dan tidak penting, telepon yang tidak penting ya, atau misalkan dipaksa jalan-jalan, kayaknya teh, maksa banget tuh orang, ya tapi kan nggak penting. Bahkan ada yang tidak penting dan tidak mendesak, terlalu banyak nonton, mengobrol, main game, nah itu kan. Kalau yang kalau orang nggak bisa ini ya, yang mendesak dan penting berarti suka menunda. Kalau mendesak tidak penting, orangnya nggak bisa nolak, "Ya, oke oke." Ya temen. Kalau misalkan nggak mendesak, nggak penting,
Tapi misalkan dilakukan cenderung pemalas, tidak mendesak, penting. Ini ya pandai memprioritaskan. Nah ini, oke, buat jadwal, berarti seperti itu ya, buat jadwal. Nah, alhamdulillah waktu videonya muncul ternyata tuh ya. Lihat Bapak juga pakai baju, apa namanya, baju dinas ya, sama dengan kalian. Nah, ini membuat daftar kegiatan. Membuat daftar kegiatan itu nanti dilihat skala prioritas, kemudian dilihat kebutuhan waktunya, kemudian dievaluasi. Ini menyusun jadwal kayak gini nih, ya, membuat daftar belajar atau kegiatan, buat skala prioritas dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Pak agar kita bisa mengoptimalkan waktu yang ada? Satu, memanfaatkan waktu sedang menunggu. Coba ya, kalau sedang menunggu itu apa sih yang kita lakukan, ya? Orang Jepang kalau menunggu itu baca buku. Orang alim itu sedang menunggu itu baca Al-Qur'an. Orang malas itu menunggu itu lihat handphone, lihat status WA orang lain, ya kan? Iya. Ya terserah itu orang kalian mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi manfaatkan waktu menunggu, kemudian jangan menunda-nunda. Sekarang ada tugas apa nih, misalkan sekarang pelajaran apa, laksanakan aja gitu ya. Jangan sekedar ikut-ikutan teman. Teman mau ke SMK Negeri 1, pengen ke SMK Negeri 1. Teman nggak belajar, kamu nggak belajar. Teman ikutan bimbel, kamu ikutan bimbel. Nah, kamu mau sampai kapan ikutin teman gitu. Nah, itu yang beringke teh kayaknya seperti itu, ya. Kemudian utamakan, apa ini namanya, utamakan yang utama ya. Jadi pandai memprioritaskan gitu ya. Nah ini cara-cara belajar nih ya. Cara belajar kalian ini gini kita cara menyampaikan informasi itu ya, menerima informasi informasi itu ada 3 visual, auditory, kinestetik. Kalau visual itu dengan penglihatan, auditory itu dengan pendengaran, kinestetik itu dengan memperagakan, seperti itu ya. Nah, jadi coba kalian kalau menangkap informasi paling cepat ini seperti apa gitu. Hmm. Nah, dari, kelompok ini, modalitas kita, nah ini ada orang juga nih cara belajar itu apakah berkelompok atau mandiri nih. Kemudian ada yang menggunakan dominasi otak kanan, ada yang menggunakan dominasi otak kiri. Kalau otak kanan biasanya dia senangnya pada hal-hal yang berkaitan dengan seni gitu ya. Jadi makanya dia kalau bikin catatan itu warna-warni bagus. Tapi kalau otak kiri itu biasanya enggak. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan otak kanan biasanya bikin catatan itu warna-warni, kalau otak kiri enggak lah, kayak novel itu biasanya otak, apa namanya, kebanyakan otak kiri. Nah, gimana sih Pak strategi kalau saya belajarnya visual? Ya kalau visual itu kan karena penglihatan, maka gunakanlah gambar, peta, grafik, ya. Kemudian kalian memvisualisasikan materi dalam benak, membayangkan. Kemudian kalian pahami materi itu lewat bacaan atau gambar. Kayak ya banyak yang gambar-gambar ya, kayak kartun atau misalkan apa, komik gitu ya. Beri warna atau gambar pada catatan kalian. Kalau auditori dengarkan, penjelasan dosen atau misalkan guru di kelas gitu ya. Kemudian terangkan secara lisan. Jadi kalian seolah-olah jadi guru, nerangkan. Semakin kalian menerangkan ke teman, itu semakin bisa. Atau gunakan nada-nada lagu. Oke. Kemudian libatkan, kalau yang kinestetik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Misalkan, bagaimana sih cara menghafalkan, tentang apa gitu, misalkan itu bisa menggunakan anggota tubuh. Perbanyak latihan soal, dia harus mengerjakan dan seusai belajar coba tuliskan poin-poin penting. Jadi di resume kembali gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang misalkan otak kiri, pelajari dulu prinsip dasar biasanya ya, yang penting-penting. Lihat keterkaitan antara prinsip dasar dengan yang lain. Pelajari bahan itu cara berurutan dan tandai yang tidak mengerti. Kalau otak kanan, cari gambaran global. Kalau kalau tadi enggak, kalau tadi langsung. Kalau ini cari gambaran global dulu, sinopsisnya dibaca. Kemudian ya itu karena, otak kanan bikin peta pikiran.
main map itu gitu kan ya, yang diwarna-warnain gitu kan. Nah, kemudian bagi waktu belajar menjadi sesi singkat buat daftar yang bisa dipelajari. Nah, nah ini kalau kelompok ya gitu. Nah, ini kalau belajar mandiri, nah ini. Nah, kita lebih banyak belajar mandiri sekarang. Seperti itu ya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan membaca efektif? Nah, gini ya, ada orang nih membaca efektif, apa orang lihat buku itu belum tentu membaca loh. Jadi kalau misalkan kalian buka buku ya cuma melong, cuma ngeliatin, itu ini kayak gambar gitu. Yang ini juga bisa gitu, monyet juga bisa membuka buku gitu kan. Tapi ya kalau kita manusia itu bukan seperti itu, kita buka buku, dibaca, bukan cuma dilihat aja. Apalagi cuma dilihat cover-nya, oh ya kayak gini, iya ya, oh ya ini banyak, gitu. Enggak. Nah ini, ada metode baca yang ini adalah SQ3R. Apa sih SQ3R itu? Survei. Jadi kalau misalkan kalian punya bukunya, dilihat dulu, disurvei dulu, oh ini memang bukunya tentang ini. Gitu ya. Kemudian question, coba pertanyaan apa aja sih yang ingin kalian cari tahu di buku itu. Nah kemudian read, baca. Kemudian recite itu apa ya? Bapak lupa nih. Nah kalau review ya ulang gitu ya lah ya. Seperti itu. Nah ini nih, ada orang yang bedanya menerawang dan membaca. Ini nih kayak gini. Kalau baca kayak gini, betul. Kalau gini menerawang. Belajar sambil tidur itu nggak boleh ya. Oke, PJJ hanya mengisi absen. Nah ini fokusnya seperti ini, jaga kontak mata, aktif di kelas virtual, selektif dalam mencatat, singkirkan ketidaksukaan pribadi. Nah ini ya Google Map. Oke, biar lebih ini mengingat daya ingat. Oke, kayak gini. Coba hafalkan, ya, hafalkan kata-kata yang ada di sini. Coba hafalkan kata-kata yang ada di sini. Hafalkan ya. Coba kita akan tes dulu. Ada kata-kata di sini kalian hafalkan. Coba. Sudah? Bapak akan tanya coba ya. Oke, akan tanya. Mindi, coba Mindi. Mic-nya dibuka Mindi. Oke. Coba ulangi lagi kata-kata yang tadi. Ya, kata-kata yang tadi. Mana, Pak? Hah? Yang tadi, yang ada gambar gajah. Diulangi. Nah, koneksinya Mindi ya, bentar ya. Kita ganti Putri Putri yang coba Putri. Oke. Putri Bunga itu namanya. Coba diklik itunya. Coba ulangi lagi.
Gajah. Jangan lihat ke bawah. Ayo, Kak, kamu nulis nggak? Jangan, coba tes ya. Gimana? Gajah. Ungu. Merah. Biru. Angsa. Soeharto. Piano. Suling. 8? Cuma 8. Oke ya. Oke. Putri kelas 9 apa, Put? Kelas 92. Oke, 92 ya. Kemudian coba laki-lakinya. Zaki. Coba klik itunya, mic-nya. Mic-nya Zaki, diklik. Sok. Sebutin tadi. Lihat ke layar. Gajah, angsa, merah, biru, suling, Soeharto, terus tadi udah Pak, cuma ingat segitu. Ya Allah, 5 cenah tah. Padahal tadi teh banyak loh. Ada berapa tadi? Ada berapa ya? 12 berapa? Coba sekarang Bapak pengen nanya Rifki, ayo. Rifki, coba klik mic-nya. Sok Rifki sebutin. Gajah. Iya. Gajah, mangga, merah, ungu, suling, piano, kucing, terus Soeharto, sama apa lagi? Angsa, udah Pak. Salapan. Esa. Baru masuk. Apa? Baru masuk. Oh, kamu dari mana aja baru masuk? Jadi kamu nggak ngeliat dong tadi? Iya, Pak. Oke. Kita panggilkan. Oh, Sang Abi coba. Sang Abi. Coba. Lihat ke depan. Nggak usah lihat catatan. Mic-nya di. Oke. Sebutin. Mangga, merah, gajah, lambung, biru, Soeharto, suling, angsa, piano. Udah? Nah, 9. Cenanya 9. Coba siapa ya? Bapak pengen. Ini yang nggak pakai yang apa videonya nggak dimunculin. Coba aja. Mutia deh, Mutia Arfah. Sebutin mic-nya ya, coba. Sok. Biru, Ya. merah, kucing, paru-paru, lambung, piano, gajah, sama suling, piano. Udah Pak gitu. 7. Satu lagi ya. Hari Radit, mana video kamu mana? Radit. Ayam, burung, itik, angsa, kuda, gajah. Oke ya. Mana ya? Kori. Coba mic-nya Kori. Kori tadi ngelihat, coba tadi apa aja yang kamu ingat? Coba. Yang tadi Kori ingat apa? Kata-katanya? Terus? Ya. Mangga, biru, Soeharto. Ada Pak yang saya ingat. Oke, tepuk tangan. Hebat ya. Nah, oke. Gimana kalau kalian menghafalkannya misalkan seperti itu, nggak punya teknik, ini susah. Gimana caranya yang benar? Caranya itu adalah, nah ini. Nah, disesuaikan dengan kesamaannya.
Kucing, gajah, angsa itu nama hewan. Piano, gitar, suling itu alat musik. Lambung, paru-paru. Kalau warna biru, merah, ungu. Kemudian Soeharto nama orang. Kemudian buah-buahan apel, jeruk, mangga. Nah, ini namanya adalah klasifikasi. Dalam menghafal itu ini penting. Ya, salah satu tekniknya itu adalah dengan mengklasifikasikan sesuai dengan yang sama. Atau misalkan kalian itu diurutkan dari A, B, C, D. Kalau A apel, B misalkan biru, C misalkan ada nggak di sini C? Nggak ada, misalkan D dan lain sebagainya. Itu ya salah satu tekniknya. Oke. Nah ini nih, ternyata menurut penelitian rata-rata manusia itu hanya 20% dari apa yang kita dengar. Kalau membaca 30%, kalau melihat prosesnya 40%. Kalau yang dikatakan, jadi kita tuh seolah menjadi guru, nah itu 50%. Kemudian sama kita dikerjakan, itu 60%. Tapi kalau dilihat, didengar, dikatakan, dikerjakan, itu 90%. Jadi kalian yang kalau pengen cepet bisa itu ya didengar, dilihat, kemudian juga kalian mencoba untuk menyampaikan dan dikerjakan. Oke, kita tidak usah ke sini. Nah, ini tidur, strategi menghadapi ujian itu adalah mengatur waktu, kemudian juga tahu ujiannya apa, belajar kelompok, artinya mungkin bisa melalui daring, dan siapkan peralatan. Jangan sampai ujian itu kamu pinjem penghapus, pinjam pensil, penggaris dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ujiannya PJJ, ya siapkan berarti peralatan, kuota, handphonenya, casannya dan sebagainya ya. Nah ini ya sumber-sumber penting loh, sumber-sumber penting perpustakaan soal ujian tahun lalu mungkin ya. Nah ini catatan-catatan kalian. Nah ini mah tidak usah karena kita PJJ. Nah ini terakhir, no cheating. Pokoknya apapun, apalagi ini dalam keadaan PJJ, mungkin agak sulit guru mengontrol, yang tahu hanya adalah diri kalian, orang tua kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kejujuran adalah nomor satu. Jangan mencontek. Ini kalau misalkan kalian belajar ulangan PJJ ya nggak apa-apa gitu. Kalau nilainya jelek pun dievaluasi, ya itu tadi kata Bapak, kalian harus gigih. Artinya kalian nilai jelek tapi harus bisa memperbaiki daripada nilai bagus tapi hasil mencontek. Seperti itu. Kalau kalian stres, gimana Pak? Nilai stres, stres itu wajar ya, nggak bisa dihilangkan tapi bisa di-manage gitu ya. Nah ini dalam keadaan seperti ini, olahraga tetap kalian olahraga yang bisa dan tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Misalkan boleh main sepeda, boleh, tapi pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian juga nutrisi seimbang gitu ya. Ya itu apalagi kalau COVID itu kan menyerangnya adalah ketahanan diri. Jadi jaga nutrisi. Cukup istirahatnya, jangan sampai begadang dan sebagainya, jaga kondisi. Kalau sakit segera minum obat ya. Nah ini ada kalau apa sih jadinya kalau Bruce Lee itu hanya membaca buku, ya dia nggak akan bisa, tetap aja nggak akan bisa nggak akan bisa silat gitu kan. Tapi buku itu diamalkan, jadi bermanfaat. Sama yang tadi Bapak sampaikan itu akan bermanfaat kalau kita semua itu dipraktekkan. Itu aja ya dari Bapak. Oke. Kemudian Bapak ingin buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya hands raise, angkat tangan. Ini semuanya sama Bapak di lower hand kan. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Ini perwakilan kan 91 sampai 9 ini. Adakah? Oh, video tidak tersedia. Kenapa nih? Padahal udah tadi.
Ada? Oh ya, Fahri, silakan mic-nya dinyalakan. Iya, Pak. Ya, gimana? Itu kepencet, Pak. Apa? Fahri Itu nggak mah sengaja kepencet, Pak. kepencet. Maaf, Pak. Oke, yang lain ada yang menanyakan? Oke, ada kan? Nah, kita ada waktu berapa? 10 menit lagi. Kalau enggak, Bapak yang akan nanya loh. Ya, kita akan nanya. Gini ya, kan kita tuh kalau kalian nggak suka sama guru, misalkan ya, kira-kira gimana sih apa yang harus kalian lakukan gitu ya? Siapa yang mau jawab coba? Kalian teh misalkan dapat nih guru, ya, kalian teh bermasalah dengan guru tersebut, kelas 7-nya, kelas 8-nya, terus guru tersebut tuh masih ingat kalian, dan suka mengulang-ulang misalkan, perilaku kalian karena memang perilaku kalian belum berubah misalkan. Nah, kalian teh jadi bete misalkan di kelas itu, karena mungkin disindir sama guru atau seperti apa. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Coba, siapa yang mau jawab? Oh, siapa? Siapa yang mau jawab? Ada yang menjawab? Bermasalah sama guru bukan berarti sama orangnya, tapi biasanya sama sifatnya, cenah. Oh, sama sifatnya. Oh, iya iya. Jadi siapa yang menjawab, Mbak? Ariel, mana ada Ariel nggak di sini? Halo Ariel? 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 Ya, Pak. Coba kalau kata kamu gimana? Yang punya pendapat, Pak. Kamu belum punya pendapat. Oke. Arina, coba klik Arina. Sok, coba. Arina, kalau kata kamu gimana? Menurut saya Pak, sebenarnya bukan karena gurunya, cuman kita harus introspeksi diri aja. Kenapa gurunya selalu kayak rasa kita teh kesindir kayak gitu. Introspeksi dirinya dan bertobat. Iya. ya maksudnya gini, kamu misalkan punya ya ini terus kamunya jadi bete, ya misalnya jadi bete, jadi nggak nyaman gitu misalkan. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan biar kamu nggak bete? Maksud Bapak kayak gitu. Biar kamunya nggak bete gitu di ini. Coba gimana? Hah? Nggak ada pendapat kalau kayak gitu Pak, biasanya. Kurang tanya lah iya kita tanya siapa yang suka disindir di sini, coba. Jawabannya sahanya di dia. Siapa ya? Nah ini nih red mic teh siapa ini, saya lupa nih. Nih. Coba ayo mic-nya coba nah coba gimana namanya siapa, kenapa namanya red mic ih? Oh ya, sok gimana suaranya kecil gimana? Nggak usah didengerin aja, nggak usah dimasukin ke hati, tapi dengarnya yang baik-baiknya aja. Pinter, nggak usah didengerin aja gitu. Gini, tahu kalian bisul tau bisul lamun misalkan kagoder sedikit nyeri nggak, sakit nggak? Sakit. Padahal kita tuh nggak niat buat mukul gitu kan, tapi kan rasa sakitnya melebihi dari yang dipukul kan, bener nggak? Iya gitu. Tapi ada kulit kita itu nggak bisulan gitu. Terus ketemu sama teman lama, terus si teman lama tiba-tiba nyundit ke kita, kamu kemana aja? Biasanya sakitnya sambil nyuntrungkeun lah gitu. Padahal kan asal sadis gitu, tapi kan kita nggak sakit gitu. Ya kan, artinya kita juga jangan terlalu baperan gitu. Ya jangan baperan. Mungkin guru hanya ngasih taunya untuk umum aja gitu.
ambil aja gitu hal yang positifnya. Masa kebahagiaan kita mau ditentukan sama omongan orang lain gitu kan? Ya kalau baik kita harus terima, kalau nggak baik ya kita harus ya tadi mungkinnya filter lah gitu ya, apa yang maksud baiknya seperti apa. Nah, satu lagi nih pertanyaan Bapak. Kalau ada teman kalian yang membuli kalian, jadi kan kalian tuh Pak saya mau fokus belajar kelas 9, tapi masalahnya misalkan dibully nate di medsos, di Facebook atau di grup, disebut culun Pak abi teh cenah, disebut kurang gaul dan lain sebagainya. Pokoknya mah mungkin bikin ini. Dinda coba dulu, Dinda. Din. Ari Dinda kemana? Fahri suka bully saya Pak botak katanya. Aduh. Gitu. Jadi ya apa sih kalian tahu nggak apa bedanya bully? Apa ada saya mah bercanda. Nah, kalau bully itu adanya ketidaksesuaian, ketidakseimbangan antara yang pelaku dengan yang dibully gitu. Misalkan yang badannya besar ke yang kecil, yang banyakan ke yang sedikit, ngagulung. Yang punya kekuasaan ke yang nggak punya kekuasaan, itu namanya bully. Tapi kalau misalkan dia sama-sama kekuatannya gitu, itu mah bukan bully. Papoyok-poyok itu bukan bully, itu botak sih ya maneh pendek, itu bukan bully ya mah. Kenapa? Karena seimbang gitu. Ya kalau bully mah dipalak, kalau enggak di ini, nah itu namanya bully. Ya, Dwi Rahmanda, halo Dwi, mic-nya boleh di itu kan? Ya Pak. Gimana? Ada yang tanyain? Enggak Pak, tadi kepencet. Emang suka pencet-pencet kamu tanya. Ya. Oh. Nah, oke. Itu apanya? Nah, contoh nih, kalau misalkan ada nih disuruh sama guru teh, ayo coba kamu kerjain ke depan. Terus nggak bisa. Terus disuruh duduk. Terus sama teman-temannya tadi disebut, tuh bisaeun. Itu bully bukan? Itu bully bukan? Itu bully bukan? Bukan Pak, ngasih semangat. Itu ngasih semangat Pak. Ayo kamu bisa, tak eta ngasih semangat. Iya mah ngurakan, tuh bisaeun gitu. Itu bully bukan? Bukan. Bully, yang kayak gitu namanya bully. Kenapa Pak yang kayak gitu disebut bully? Karena dilakukan secara bersama-sama, sakelaseun gitu tah. Nah itu pasti beda itunya perasaannya gitu. Nah, ya, atau misalkan ada orang yang lewat, kemudian kamu menunjukkan telunjuk tengah kamu. Kita kalau orang barat itu bilangnya fuck you, misalkan kayak gitu. Itu bully bukan? Bully. Itu bully. Kenapa Pak bully? Itu bully. Telunjuk apa Pak? Apa Pak? Apa? Apa ini tadi? Ya sudahlah ya. Apa tadi ada yang ngomong siapa tadi ya? Ya itu bully juga, bullynya bully simbolik itu namanya kayak gitu. Ya itu kan udah nantang sebetulnya ya. Dengan simbol-simbol tertentu. Oke, waktunya kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Ini dulu di apa namanya tuh di foto. Berdoa. Beres Pak. Alhamdulillah. Ada tugas? Oh jangan tuh Pak. Besok lagi weh. Jangan besok weh. Gak usah tugas Pak, gak usah Pak. Kalau Anda wajib Pak, Anda. Oke aja Anda Pak. Kalau minggu tutup aja Pak, tutup Pak. Gak usah tugas-tugas Pak. KM, perwakilan KM Pak.
Iya, Oh, Pak. Saya KM. ya, minggu sekarang mah nggak usah dulu, ada tugas ya. Minggu Iya, sekarang Pak. mah Iya, ada Pak. tugas. Bagus. Ntar Namanya aja Jangan juga lupa bulan buat aku depan. ya, aku mau jadi KM. Pak euy. adaptasi kebiasaan baru gitu. Ah, iya, Siapa Pak. ini yang mau menyalonkan KM? Betul. Kamu belum kepilih. Ya Aku, Allah, Aku aja, Pak. Kampanye. Ada Pak. kalah, Pak. kampanye. Gak ada ininya, Pak. euy. Apa? Kampanyenya mahal, Em. Kampanyenya mahal. Iya, aduh. Aduh, Bapak. Belum punya Amat, baju Pak. partainya, Pak. Ya, aduh. 2 periode kalah, Pak. Coba, aduh. Ya Allah. Ya, Pak, beres, Pak. Kita tutup bersama. Oke, kita tutup dulu ya. Kita berdoa, Pak, berdoa. Ya, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apa, Pak? Amin. Dan doa Yuk, beres, yuk. Boleh lift, Pak, boleh lift. Allahumma boleh lift. wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Atubu ilahi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja panggilan doa aja. Tadi Orang Iwan itu kan menghormati. Oke. Bapak close ya. Udah close Ya, ya. Bapak. Sehat selalu, Pak. Ya, Ya, Pak. Lupa makan, Pak. ya. Yang belum makan pagi silakan. Aku mah belum mandi, Pak. Pak. Belum kepala Andra. Ya. Oke, Sangat makasih ya ngantuk Bapak kayaknya, close Pak. aja ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.